Halo guys, di video kali ini Mimin akan membahas tentang Aula Jiwa mengirim 12 Daozun untuk membantai pavilion bintang jatuh dan menggagalkan kebangkitan Yao Chen. Seberapa tragis hasil akhir mereka? Berapa jumlah Dozong dan Daozun yang meninggal di tangan Yao Chen? Sebelum lanjut ke konten utamanya, alangkah indahnya bagi yang baru berkunjung untuk dukung channel ini dengan subscribe. Baiklah, mari kita langsung ke topik utamanya. Pertama-tama, setelah Yao Chen diselamatkan oleh Xiaoyan, Aula Jiwa tidak mempunyai waktu untuk mengirim orang-orangnya untuk mengepung dan menekan pavilion bintang jatuh. Di satu sisi itu karena pavilion bintang jatuh tersembunyi dalam formasi besar dan sulit bagi orang biasa untuk menemukan lokasi spesifiknya. Di sisi lain, itu karena Aula Jiwa sedang sibuk mengumpulkan jiwa dan tidak dapat mengatur sejumlah besar orang untuk menyerang pavilion bintang jatuh dalam waktu singkat. Setelah bab reruntuhan Daozeng selesai, Aula Jiwa akhirnya ingat bahwa Yao Chen diselamatkan oleh Xiaoyan. Jadi mereka segera mengatur orang-orang mereka untuk menyerang pavilion bintang jatuh. Aula Jiwa mengirimkan 7 tetua Aula Jiwa dan 4 Tianzun atau Master Surgawi sekaligus. Dalam novelnya, tidak menggambarkan kekuatan spesifik dari 7 tetua tersebut. Ada 3 kenalan lama di antara 4 Tianzun. Yang pertama adalah Daozun Puncak Bintang 5 Zaixing. Yang kedua adalah Tianzun Hitam Putih, berada di tingkat Daozun Bintang 6. Dan yang terakhir adalah Tianzun Cantik dari Aula Jiwa, Moyu, yang juga merupakan satu-satunya pemimpin operasi pengepungan dan penindasan ini. Selain itu ada sekelompok besar penjaga Dozong, totalnya sekitar 100 orang. Sebelum operasi pengepungan dan penindasan dimulai, Aula Jiwa mengalami reorganisasi singkat. Pemandangannya cukup spektakuler, dengan ratusan sosok berdiri dan meraung untuk menghancurkan pavilion bintang jatuh, menangkap Xiaoyan dan Yao Chen hidup-hidup. Di pavilion bintang jatuh, Xiaoyan masih berusaha keras untuk menghidupkan kembali Yao Chen dengan kerangka Daozeng. Xiaoyan tahu betul dalam benaknya bahwa Aula Jiwa bisa menyerang kapan saja. Jadi tugas yang paling mendesak adalah membangkitkan gurunya dengan cepat dan bersiap untuk pertempuran sesegera mungkin. Tanpa diduga, kecepatan Aula Jiwa jauh melampaui harapan, dan mereka menyerang sebelum Yao Chen dibangkitkan. Melihat pasukan Aula Jiwa di seberang formasi pelindung, Feng Xian melihat Tianzun Hitam Putih sekilas. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Aula Jiwa benar-benar mengirimkan 3 Tianzun yang kuat. Tampaknya mereka berencana untuk menghancurkan pavilion bintang jatuh. Formasi pelindung pavilion saja tidak dapat menghentikan 3 Tianzun. Tianzun Hitam Putih dan Zaixing menyerang pada saat yang sama. 3 tangan berdarah yang mengerikan jatuh dari langit dan menghantam formasi. Dan perisai cahaya tak terlihat dari formasi pelindung pavilion langsung hancur. Mengikuti perintah Zaixing, penjaga Aula Jiwa yang tak terhitung jumlahnya bergegas masuk. Xiaoyan segera melepaskan boneka iblis surgawi untuk berhadapan dengan Tianzun. Setelah pelatihan terakhir di reruntuhan Daozeng, kekuatan boneka setan langit sebanding dengan Daozun bintang 4. Meskipun dia tidak dapat mengalahkan Daozun bintang 6, tidak menjadi masalah untuk menahannya dalam waktu singkat. Qingling melangkah maju untuk menghadapi Tianzun bintang 6. Pada saat ini, kekuatan Qingling telah stabil di Daozun bintang 1. Dengan tambahan kekuatan ular langit kuno dan 2 boneka Daozun di tangannya, Qingling juga dapat menahan Daozun bintang 6 untuk sementara waktu. Xiaoyan tetap memilih melawan Zaixing karena dia sangat membencinya dan sejak awal sudah melontarkan pernyataan kasar bahwa kali ini dia akan membunuh Xiaoyan dengan tangannya sendiri.
Masih ada 7 Daozun yang tersisa di Aula Jiwa, dan mereka terutama bertanggung jawab untuk berhadapan dengan dokter peri kecil Tian Hou dan Feng Xian. Secara relatif, pertempuran di pihak Xiaoyan adalah yang paling sengit. Untuk menghadapi Zai Xing, Xiaoyan langsung mengaktifkan 3 perubahan api langit misterius, lalu menaikkan level Daoqinya ke Daozun bintang 4. Ketika Zai Xing melihat bahwa situasinya tidak berjalan baik, dia segera menggunakan kartu truf terkuatnya, Pisau Pemecah Bintang, yang merupakan keterampilan bertarung tingkat atas di tingkat bumi. Keterampilan bertarung konvensional tidak sebanding dengannya, dan Xiaoyan terpaksa menggunakan keterampilan bertarung tingkat surgawi, yakni telapak tangan penciptaan surgawi agung. Itu memang keterampilan bertarung tingkat surgawi. Setelah 2 keterampilan bertarung itu bertabrakan, lubang hitam yang menelan terbentuk. Kaki Zai Xing tersedot ke dalam lubang hitam dan langsung terputus. Melihat dirinya akan ditelan lubang hitam, hantu Zai Xing hanya bisa memanggil Mo Yu Tianzun. Namun sayangnya dia terlambat selangkah dan mati di tangan Xiaoyan. Xiaoyan tentu saja tidak bisa mengalahkan Mo Yu, lagi pula sudah sulit baginya untuk mengalahkan Zai Xing. Pada saat kritis, Yao Chen berhasil bangkit dan menampar Mo Yu dengan telapak tangan biasa. Kemudian dia menampar Tianzun hitam putih dengan punggung tangannya, dan 2 Daozun bintang 6 itu jatuh ke tanah seperti batu yang jatuh. Yao Chen masih tidak berhenti, lalu dia menampar pasukan Aula Jiwa. 7 tetua Aula Jiwa dibunuh seketika oleh Yao Chen sebelum mereka sempat beraksi. Adapun para penjaga Dozong itu, pada akhirnya mereka semua dipukuli sampai mati. Tidak ada satupun yang selamat, karena kekuatan Yao Chen telah mencapai ranah Bang Seng setelah kebangkitannya. Tidak ada gunanya bahkan jika Mo Yu memanggil Tianzun ke-8 untuk meminta bantuan. Pada akhirnya, mereka semua terluka parah oleh Yao Chen. Dilihat dari hasil akhir, Aula Jiwa kehilangan 8 prajurit Daozun yang kuat. Zai Xing dibunuh oleh Xiaoyan, dan 7 tetua dipukuli sampai mati oleh Yao Chen. Selain itu, ada ratusan penjaga Dozong, dan hanya Tianzun hitam putih dan Tianzun 8 serta 9 yang berhasil melarikan diri. Ya baiklah, itu saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi dan diluruskan.